ini dari Selamat Pagi Indonesia, sekolah gratis tidak memandang sara, suku, agama, dan semuanya ya. Dan mereka sekarang udah kaya-kaya loh, luar biasa. Seorang motivator Julianto Eka Putra namanya kembali mencuat usai Deddy Corbuzier mendatangkan 2 korban pelecehan seksual. Julianto Eka Putra yang juga merupakan pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia diduga bersembunyi di balik kedok motivator dan organisasi Lini Laba yang dikelolanya. Dari podcast Deddy Corbuzier, 2 korban wanita yang juga siswi di SPI menceritakan kekejian Julianto Eka Putra. Bukan hanya dicabuli berkali-kali, korban juga kerap mendapatkan tindak kekerasan verbal oleh Julianto Eka Putra. Ternyata, kasus Julianto Eka Putra sudah bergulir di Pengadilan Negeri Malang sejak tahun 2021 lalu. Kebusukan pebisnis itu mulai terkuak usai sejumlah mantan siswa bersuara dan melaporkan tindakan asusila terdakwa ke pihak kepolisian. Dikutip dari tayangan Kompas TV, korban kekerasan seksual Julianto Eka Putra diprediksi mencapai 40 orang. Kesimpulan itu diambil Komnas Perlindungan Anak, lantaran dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Julianto Eka Putra sudah terjadi sejak tahun 2009 di angkatan pertama sekolah tersebut. Lalu, siapa sosok Julianto Eka Putra yang diduga menjadi predator anak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur? Berikut wartakotalive.com merangkum 5 fakta tentang Julianto Eka Putra. Julianto Eka Putra dikenal kerap mengambil anak-anak yatim piatu. Ia dikenal sebagai sosok pengusaha awal Jawa Timur. Yang pertama, Julianto Eka Putra dikenal sebagai sosok yang kerap mengambil anak-anak yatim piatu. Julianto Eka Putra dikenal sebagai sosok pengusaha asal Jawa Timur. Kemudian di tahun 2009, Julianto Eka Putra mendirikan sekolah Selamat Pagi Indonesia. Iming-iming sekolah gratis, Julianto Eka Putra menjaring anak-anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Dalam beberapa tayangan di media nasional, Julianto Eka Putra mengaku berniat membuat anak-anak yatim piatu tersebut sukses saat dewasa. Julianto Eka Putra juga menerbitkan buku motivasi. Nama Julianto Eka Putra semakin melejit usai membentuk sekolah Selamat Pagi Indonesia. Pria berusia 49 tahun itu kerap diundang ke berbagai media massa. Dari hal tersebut, Julianto Eka Putra kerap menerbitkan sebuah buku motivasi. Buku berjudul Anda Ingin Sukses berseliweran di toko-toko online. Bahkan, buku tersebut berstempel bestseller. Di buku itu, Julianto Eka Putra menceritakan kiat suksesnya dari seorang marketing bank swasta menjadi seorang miliarder. Kemudian Julianto Eka Putra juga kerap dipuja televisi hingga mendapatkan penghargaan. Tahun 2017 lalu, Julianto Eka Putra hingga diundang ke talk show bergengsi Kick Andy. Usai acara tersebut, Julianto Eka Putra dianugerahi Kick Andy Heroes pada tahun 2018. Penghargaan itu diberikan karena pengabdiannya terhadap pendidikan Indonesia. Bahkan, Julianto Eka Putra juga sempat masuk liputan khusus CNN Indonesia dan tampil di acara Hitam Putih yang saat itu dipandu oleh Deddy Corbuzier. Di acara itu, Deddy Corbuzier terlihat mengagumi sepak terjang Julianto Eka Putra dalam membantu anak-anak di seluruh Indonesia agar bisa mengakses pendidikan layak. Kemudian ia juga pernah dibuatkan film oleh sutradara kondang. Sepak terjang Julianto Eka Putra dalam dunia bisnis dan organisasi nirlaba menarik sutradara Fauzan Rizal untuk membuat film tentang SPI. Fauzan Rizal juga sempat menyutradarai film Habibie dan Ainun. Bahkan, pemain di film itu tidak sembarangan, mulai dari Ferdy Solaiman, Dinda Hau, Aldi Maldini, Rachel Amanda, dan Olga Lydia. Kemudian terakhir, Julianto Eka Putra tidak ditahan meski berstatus terdakwa. Usai kedok busuknya terbongkar, Julianto Eka Putra digiring hingga ke pengadilan. Saat ini statusnya sudah terdakwa dan sampai Maret tahun 2022 lalu,
masih menjalani persidangan. Namun meski sudah berstatus sebagai terdakwa dengan kasus kekerasan seksual, Julianto Eka Putra tidak berkunjung ditahan. Dikutip dari Tribun News, Julianto Eka Putra bahkan pernah didemo oleh warga Malang yang menuntut agar pengusaha itu ditahan.